Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Maluku menggelar rapat konsultasi di bawah sorotan tema kader PKK dengan 10 program pokoknya melaju untuk Maluku Maju, yang bertempat di Islamic Center, pada 3 sampai dengan tanggal 4 Oktober tahun 2023. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua TPPKK Provinsi Maluku Widya Pratiwi Murad dan Asisten Administrasi Umum Sekda Maluku Peterson Rangkoratat, yang dihadiri juga oleh Sekretaris 1 TPPKK Pusat Meidi Malonda, Ketua TPPKK Kabupaten Kota Semaluku beserta jajaran, staf ahli gubernur, asisten sekda, dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Widya dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan dari terlaksananya rapat konsultasi ini adalah sebagai ajang silaturahim dan merupakan sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja, berbagi ilmu, serta saling bertukar informasi. Ini gunanya kita bertemu hari ini, ya seremonialnya pasti ada, tapi lebih pokok kepada tujuan kita hari ini. 1 tahun 1 kali kita maksimalkan, sehingga apa yang kita harapkan untuk kemajuan PKK ke depan, itu bisa lebih maksimal. Kita ini PKK perlu kerja yang ikhlas. Saya ulang lagi, berapa kali saya sampaikan, kita perlu kerja ikhlas. Ya, kerja hati dengan hati nurani dan tentunya banyak pengorbanan kita sebagai ketua PKK. Kita meluangkan waktu meninggalkan anak kadang-kadang, meninggalkan suami, harus pergi kunjungan kerja ke wilayah-wilayah, apalagi di Maluku ini, ya setiap kabupaten semua punya resiko, semua pasti melewati laut, betul? Ya, kadang-kadang kita nggak tahu hari ini cuaca lagi bagus kah atau tidak bagus, kita bismillah berangkat dari rumah. Ini seperti kemarin saya ke Manipa, ombak 4-5 meter di tengah laut, ya itu pengorbanan. Dan saya sangat bahagia dan sangat senang bahwa apa yang kita lakukan selama ini adalah bentuk kecintaan kita. Saya mau bicara Maluku, pasti sedih. Karena banyak hal yang kita perlu perhatikan. Dan harapan saya kita nih semua sebagai ketua PKK yang kita seorang ibu, maksimalkan walaupun sebagai penjabat hanya 1 tahun atau 2 tahun, berbuatlah banyak, tinggalkan kesan kerja yang baik, yang membekas, sehingga masyarakat merasakan keberadaan kita. Begitu ya. Nah inilah saya bilang, jadi saya rasa PKK ini kita semua dari PKK adalah orang-orang hebat, orang-orang pilihan, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berbuat baik. Itu mari yang pertama yang kita harus sama-sama sepakati untuk tahun 2024, bagaimana caranya supaya stunting, prevalensi stunting di Maluku kita targetkan 20%, walaupun pemerintah nasional pusat secara nasional Bapak Jokowi mengharapkan 14% prevalensi stunting di tahun 2024 secara nasional. Tapi kita alhamdulillah bersyukur dari 2019 prevalensi stunting kita 34,1% dan alhamdulillah di tahun 2022 kemarin turun menjadi 26,1%. Ini tentunya bukan karena saya sendiri sebagai duta peraih stunting, ini karena kita semua dan tentunya semua atas dukungan daripada OPD-OPD yang terkait yang sangat mati. Mereka juga beliau mendampingi saya untuk turun ke kabupaten, ke desa-desa kalau usul stunting. Tentunya ini perjuangan bersama dan hasilnya ya tidak mengkhianati apa yang proses yang selama ini kita lakukan. Ya, jadi kita ada target tahun 2024 20% untuk prevalensi stunting di Maluku. Mari kita sama-sama memaksimalkan dan jangan bosan untuk bicara stunting. Keberhasilan kita sebagai PKK dalam upaya peningkatan kesejahteraan keluarga dan masyarakat tentu membutuhkan sinergitas dengan seluruh stakeholder. Dan untuk itu saya berharap pemerintah daerah Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku melalui OPD-OPD yang terkait dengan tim PKK dapat memberikan dukungan dalam mengimplementasikan 10 program pokok PKK mulai dari provinsi, kabupaten kota hingga kecamatan, desa dan kelurahan. Dengan demikian pelaksanaan 10 program PKK dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat di Provinsi Maluku yang sama-sama kita cintai. Saya juga berharap dengan
PKK Semaluku ini, semoga PKK semakin maju, berkembang, berprestasi, serta selalu berinovasi dan bersinergi dengan pemerintah dalam membangun daerah di wilayah masing-masing. Di tempat yang sama juga, Rangko Ratat saat membacakan sambutan tertulis Gubernur, menyampaikan beberapa hal penting diantaranya rapat konsultasi ini menjadi wahana strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan pada tahun sebelumnya. Sosialisasi program TPPKK Provinsi Maluku tahun 2024, serta program TPPKK, harus mengakomodasi aspirasi dari kabupaten kota mengingat para kader di tingkat bawah lebih memahami kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda. Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh jajaran tim penggerak PKK, mulai dari tingkat provinsi maupun kabupaten kota, yang sudah bekerja keras membantu pemerintah daerah dalam program pembangunan di segala bidang. PKK dengan berbagai kegiatannya, seperti yang tercermin dalam 10 program PKK, telah turut berperan penting dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat di Maluku. Namun demikian, evaluasi menyeluruh terhadap program kerja yang telah berjalan harus terus dilaksanakan, sehingga ke depan program yang disusun dapat lebih efektif, efisien, tepat arah, dan tepat sasaran. Rapat ini menjadi wahana strategis untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, dan sosialisasi program tim penggerak PKK Provinsi Maluku tahun 2024. Program tim penggerak Provinsi Maluku harus juga mengakomodasi aspirasi kabupaten kota, mengingat para kader di tingkat bawah lebih memahami kondisi dan potensi daerah yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ciptakan rakon ini dalam suasana demokratis, menghargai partisipasi, dan dapat mengakomodasi semua pandangan yang berkembang. Demikian pula program pembinaan dan pendampingan oleh tim penggerak PKK Provinsi harus terus dimantapkan, sehingga akan terwujud ritme program dan kegiatan organisasi yang terkoordinasi dan sinergis pada semua jenjang organisasi. Saya berharap melalui rakon ini, tim penggerak PKK mampu merumuskan program-program strategis dan inovatif untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Maluku.